Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat ngeteh anget. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya kelak akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan hadir kembali dan mari kita menggali hikmah Ramadan bersama Ngeteh Anget Podcast. Dan hari ini alhamdulillah kami hadirkan pembicara yang sangat luar biasa, aktivis dari pemuda Muhammadiyah dan aktivis keagamaan, kegiatan agamaan lainnya, dan juga beliau adalah guru agama di SMK Negeri 1 Bukateja dan sudah kurang lebih 20 tahun mengabdi sebagai guru. Mantap, luar biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah, kita sapa langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya panggil Ustadz atau Bapak ini? Terserah, monggo Pak Ade. Baik, Ustadz Irfan Nisai. Insyaallah. Nama beliau adalah Ustadz Irfan Nisai SPD SPDI. Dua gelar yang mantap luar biasa dilakoni beliau, dijabat beliau. Semoga memberkahi Bapak. Amin amin. Amin. Baik Bapak, hari ini Bapak Ustadz Irfan Nisai SPD SPDI akan menyampaikan terkait dengan puasa dan semangat membangun kepedulian pada sesama. Dan alhamdulillah beliau hadir dari jauh-jauh dari pojok sana, namun ini dari Mrebet ya Pak Irfan. Aslinya Magelang. Aslinya Magelang, lebih jauh lagi, mantap. Di Mrebet ya Pak sekarang tinggalnya ya? Iya, di Mrebet, di depan SMK 2 Purbalingga. SMK Negeri 2 Purbalingga. Mantap banget Pak Irfan. Dan sekarang ngajar di SMK Negeri 1 Bukateja. SMK Negeri 1 Bukateja. Bareng Pak Adi Pak ya. Bareng Pak Adi. Iya, alhamdulillah. Keren selalu ya Pak. Ya, amin. Amin. Baik, langsung aja kita saksikan bersama, kita dengarkan tausiah beliau Bapak Ustadz Irfan Nisai SPD SPDI dari Mrebet atau Magelang. Kepadanya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallah wa sadaqallahul azim alayah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini ya Pak Adi, betul, menjelang berbuka puasa kita bersama di forum Ngeteh Anget ya, Purbalingga. Insyaallah pertama tadi disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman nggih. Nun sewu saya analogikan di depan podcast ini misalkan ada tukang bakso.
ada tukang mie ayam, terus yang dipanggil oleh kru podcast ini adalah tukang bakso. Bang bakso, berhenti di sini, berhenti. Saya mau beli bakso jenengan, ya. Yang nun sewu, menurut Pak Adi nih, saya mau tanya, yang dipanggil kan tadi yang tukang bakso, misalkan lewat itu ada tukang siomay, ada tukang apalah, sate dan sebagainya. Harusnya yang tukang bakso itu berhenti nggak, Mas? Berhenti. Harusnya kan berhenti, Tapi mohon maaf, misalkan sudah dipanggil ya berkali-kali oleh kru dari podcast ini, tukang bakso berhenti, saya mau beli bakso nih. Tukang bakso itu jalan terus, itu menurut Pak Adi tukang bakso sing kepriwe kowe? Kurang pas. Ya satu kurang pas, yang kedua budek. Kan ya dipanggil aja orang. Di sini di dalam surat Al-Baqarah ya kita perhatikan. Nun sewu, saya di dalam menyampaikan santai ya Pak Adi ya. Ya mungkin nggak dengar Pak. Iya tadi budek tadi, agak dengar ya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzi, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Endingnya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi saya analogikan tadi. Jadi kalau orang yang nuwun sewu, yang dipanggil memang adalah orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal islamu, bukan. Tapi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman harusnya apa? Pada siang hari yang membatalkan puasa ada 8 ya, yang saya tahu, nanti bisa dikupas lagi di fikih-fikih Islam ya. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja ya. Di siang hari makan minum dengan sengaja, itu jelas membatalkan puasa. Oke. Yang kedua ini bagi ahli hisab wal jamaah apa? Merokok ya, ini jelas membatalkan puasa. Oke. Jadi dalam puasa di siang hari stop dulu. Kadang kalau perokok-perokok yang sudah nuwun sewu kecanduan ya, ini nahan lapar sih kuat, tapi kalau menahan kecutnya ngerokok, waduh luar biasa. Kelimpungan bahasa kami, karena memang sudah kecanduan itu. Mas operator podcast saja juga mungkin dia kecanduan juga ya. Jadi kalau sudah menahan lapar, menahan dahaga sih iya kuat, tapi kalau menahan nuwun sewu kecanduan rokok itu waduh luar biasa. Oke. Terus yang berikutnya muntah. Ya, baik muntah disengaja maupun tidak itu juga termasuk membatalkan puasa. Terus yang berikutnya mengeluarkan mani. Ya. Ini baik mimpi basah ya, tidak disengaja lah, misalkan tidur ya, setelah mungkin aktivitas terus capek tidur, terus dia mimpi orang dewasa sampai keluar mani, itu batal puasanya. Terus yang berikutnya berhubungan seksual, seperti kita ya Pak Adi, kita sudah punya istri, terus misalkan nikah muda, nikah yang baru ya, terus wah ini tidak bisa tidak bisa menahan hawa nafsunya, siang-siang dia mengeluarkan berhubungan seksual suami istri, jelas dia batal puasanya. Boleh untuk melakukan seksual berhubungan seperti suami istri setelah dundung blung ya, maghrib itu ya, monggo berbuka ya. Terus yang berikutnya adalah murtad adalah keluar dari agama Islam. Dia jelas batal. Karena apa? Yang dipanggil itu satu selain Islam, yang kedua adalah yang di dalam surat Al-Baqarah tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu, adalah orang yang beriman. Yang nun sewu kalau istilahnya keluar dari agama Islam, puasanya tidak sah. Yang berikutnya ini khususnya kaum hawa ya. Ketika apa? Batal kaum hawa ketika itu haid dan nifas ya. Ketika setiap bulan sekali itu mesti di dalam kaum hawa itu ada namanya datang bulan atau haid. Yang berikutnya nifas ya. Nifas itu adalah ketika dalam proses melahirkan itu. Terus yang terakhir yaitu hilang ingatan.
gila atau pingsan juga termasuk. Pingsan itu ini termasuk hilang ingatan, juga ini batal puasanya. Terus sedikit saya akan bercerita, masih ada sekitar 5 menit. Kalau saya mau cerita tentang tema kita adalah puasa dan semangat membangun kepedulian pada sesama. Ya, saya hanya bercerita aja Wadi ya. Monggo. Pada suatu hari Rasulullah itu sholat dengan berjamaah ya dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah itu biasanya kan sering zikir ya, berdoa ya subhanallah subhanallah dan sebagainya. Pada suatu hari itu Rasulullah itu tidak zikir, langsung dia itu pulang. Nah, terus apa yang ditanyakan oleh sahabat, akhirnya Rasulullah itu kembali lagi. Ya Rasulullah, kenapa biasanya Rasulullah itu setelah sholat melakukan zikir terlebih dahulu, tapi kenapa barusan Rasulullah tidak melakukan zikir langsung pulang, bergegas pulang? Akhirnya Rasulullah itu menjawab, hai fulan, saya itu ingat saya masih punya uang 5 dirham di rumah. Nah sekarang kalau mungkin 5 dirham ya 5.000 lah, atau mungkin 10.000. Dia ingat dengan uang 10.000 itu, dia Rasulullah harinya bergegas mengambil uang yang ada di rumahnya, terus dia tasarufkan, dia istilahnya sodakokan kepada orang yang berhak. Inilah kita mungkin tidak sehebat panutan kita, suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dompet kita masih ada uang 500.000, 200.000 aja kadang bingung ya untuk belanja susu atau dan sebagainya. Rasulullah punya uang 5.000, dia itu malah rasa tenang kalau sudah malah uangnya sudah dibelanjakan di jalan Allah. Ya, ini cerita yang pertama. Terus cerita yang kedua, ketika ini ya ada ini anekdot cerita aja ya, tapi nanti bisa diambil ceritanya, ini kisah nyata ya. Ketika ada sahabat ya, ada 3 orang yang istilahnya mau berebut menuju saya duluan ya, cuma Pak Adi atau mungkin Bu Titik dan sebagainya, saya duluan atau mungkin Pak Darto atau Pak Ali ya. Nah, terus ditanya oleh Allah akhirnya mengutus kepada Nabi, kepada malaikat Jibril, turunlah Jibril itu, tolong yang keempat orang itu didamaikan ya. Terus pada waktu itu orang pertama mungkin Pak Adi, kenapa Anda berhak sekali untuk masuk pertama kali? Ya Rasulullah, ya malaikat Jibril, saya ini pernah waktu hidup di dunia itu saya itu menjadi haji, dan predikat kami haji mabrur. Dan menurut kiai saya atau ustadz kiai saya, tidak lain tidak bukan pahala atau ganjaran haji mabrur adalah surganya Allah, surga lewat pintu mana yang kalian hendaki ya. Akhirnya dia bergegas untuk mendapatkan tiket yang pertama masuk surga. Terus akhirnya malaikat Jibril itu bertanya, hei Adi, kamu bisa menjadi haji mabrur itu kata siapa kamu haji mabrur terus akhirnya bisa tiket menuju surganya Allah? Itu kata kiai saya, kita ustadz saya. Ya kalau kok menurut ustadz kiai dan kiai dan ustadznya ya bukan kamu yang duluan, tapi yang duluan masuk surga adalah ustadz kiainya itu yang mengajarkan kamu itu. Kamu belakang, nanti kiainya dulu. Nah, itu orang yang pertama. Terus orang yang kedua, misalkan Pak Ali tadi ya, Pak Ali masuk ya. Hei Ali, kenapa kamu berambisi sekali? Kamu adalah orang yang pertama untuk masuk surganya ini, surganya Allah ya. Terus Pak Ali itu menjawab, saya itu dulu waktu di zaman perang, saya itu jihad di jalan Allah, saya mati syahid. Mati syahid itu nun sewu Pak Adi, enggak usah dikafani ya. Itu adalah keistimewaan mati syahid di medan perang, pertempuran membela Allah ya. Saya layak sekali untuk yang pertama kali masuk surganya Allah ya. Kata siapa kalau jihad perang di jalan Allah itu masuk surga pertama kali? Kata kiai saya atau kata ustadz saya. Kalau kayak gitu ya sama kamu dengan tadi yang si Pak Adi tadi yang masuk pertama kali dengan lantaran haji mabrur tadi. Kamu belakangan, ini yang duluan adalah kiainya dulu ya. Terus akhirnya singkat cerita malaikat Jibril itu mengutus, ini yang berhak masuk pertama kali adalah kiainya dulu yang menyampaikan bahwa haji mabrur itu adalah
tiket menuju surganya Allah, jihad di jalan Allah, ya itu tiket yang pertama kali. Dan mungkin orang kaya yang mendermakan, yang dermawan, itu juga termasuk orang-orang yang nanti akan menjadi orang yang asabiqunal awalun ya, yang pertama kali masuk surganya Allah. Akhirnya tapi kiainya itu tidak terus serta-merta langsung, istilahnya bahasa kami, langsung gaspol, jadi langsung dia semenang banget masuk surga. Dia akhirnya karena kiai apa jenenge, yang istilahnya yang tahu diri. Saya jadi kiai ini lantaran saya itu menimba ilmu di pondok pesantren, Pak Adi. Pondok pesantren itu bisa berdiri lantaran karena dermawannya orang-orang yang kaya. Dia punya uang, dia belanjakan di jalan Allah. Dan saya belajar mempelajari ada fikih dan sebagainya itu. Akhirnya kami bisa belajar, akhirnya jadi kiai dan bisa menyampaikan barang hak dan batil, ya. Dan akhirnya kami bisa mempelajari orang-orang yang bisa berjuang di jalan Allah dan sebagainya. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan berkaitan dengan puasa dan semangat membangun kepedulian pada sesama. Saya kira itu Pak Adi, nanti bisa disambung lagi dengan forum tanya jawab. Ya. Luar biasa Ustadz Irfan, semangatnya mantap banget, puasa tapi tetap semangat seperti tema hari ini. Amin. Semangat puasa membangun kepedulian kepada sesama. Ini tadi Pak Irfan atau Ustadz Irfan tadi saking semangatnya, jadi saya nggak terlalu dengar terkait dengan ada pernyataan terkait dengan kalau keluar mani ketika ngimpi. Yang pernah saya dengar adalah kalau ngimpi itu tidak batal, tapi kalau disengaja keluar maninya baru batal. Ini mungkin meluruskan yang tadi kayak gitu ya Pak? Ya. Betul ya, sepakat ya Pak? Sepakat. Oh oke. Ya. Tadi memang saking semangatnya mungkin belum dibahas, nanti salah paham terkait dengan pemirsa ngeteh anget di luar sana. Yang pasti adalah kalau ngimpi adalah ngimpinya basah, tapi karena ngimpi karena Allah itu berarti adalah tidak membatalkan puasa, nggih. Tapi kalau misalkan mimpinya karena disengaja, bukan mimpi, tapi keluar mani karena disengaja, itu adalah membatalkan puasa. Baik Pak Irfan. Dan hari ini Ustadz sudah ada pertanyaan nih terkait dengan tema hari ini. Ketika bulan Ramadan sering ada istilah ngabuburit ya Pak. Oh, ya. Dalam ngabuburit ada kegiatan sosial, sering bertemu dengan teman kah, atau mungkin ada beli jajan atau memberikan takjil, membagi takjil di sore hari di jalanan misalkan. Kadang di tengah kegiatan ada berbagai macam orang berpakaian, apalagi di kota. Kadang-kadang pakaiannya kan kadang-kadang walaupun puasa, tapi aja pakaiannya kadang-kadang seksi misalkan. Batalkah puasa kita jika melihat aurat yang tak sengaja ketika lagi membagikan takjil atau ngabuburit, dan hukumnya gimana nih Ustadz Irfan? Oh enggak, makasih Pak Adi. Sedikit klarifikasi tadi ya. Oke, saya setuju sekali. Bahasa di dalam agama itu adalah onani. Onani itu keluar mani dengan sengaja. Itu memang membatalkan. Tapi kalau mimpi karena Allah ya tidak membatalkan puasa. Oke. Sedikit klarifikasi Pak. Betul, karena semangat banget sih. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya fenomena yang ada sekarang ini, kebetulan saya juga ngajar di anak-anak SMK lah ya. Itu anak-anak OSIS, anak rohis, anak pramuka itu kadang dia izin dengan pembinanya. Pak, kami akan istilahnya bagi-bagi takjil misalnya. Bagi-bagi takjil itu tren sekali ya. Bahkan tidak hanya anak-anak sekolah ya, kadang dari ormas-ormas kemasyarakatan, bahkan dari kepemudaan dan sebagainya. Nanti itu banyak sekali yang istilahnya melakukan hal yang semacam itu. Ya, kami pernah perjalanan Pak Adi dari Magelang ya, pulang ke Purbalingga. Sepanjang jalan Mandiraja itu setiap perempatan ada yang membagikan takjil. Pada waktu itu kebetulan kami jam 5 hampir berbuka itu ya. Itu banyak sekali yang membagikan takjil dan semacam itu. Terus tadi pertanyaan Pak Adi cukup menarik. Di jalan itu ya macam-macam ya, namanya plural ya, beragam ya. Terus kita tidak sengaja melihat aurat. Istilahnya you can see ya. Iya, seksi yang dan sebagainya. Saya kira nggak batal, hanya kadar nilai pahalanya berkurang ya. Kalau misalkan kalau puasa kita maksimalkan dari istilahnya dari
sahur sampai kita nanti berbuka ya. Makanya saya berharap, saya juga wanti-wanti kepada anak didik kami dan kami sampaikan kepada kebetulan di podcast ini ya, kami sampaikan ini insya Allah bisa dilihat di YouTube dan sebagainya. Saya punya slogan begini Pak Adi, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Ya, keren. Monggo nanti teman-teman podcast juga semoga mancel peningati di sini. Amin. Ya. Ini karena kebetulan ajang dakwah ya saya sampaikan juga ya. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Jadi mau optimalkan. Saya punya target Pak, khatam 2 kali lah. Amin. Tahun kemarin sekali. Tahun ini saya berharap 2 kali khatam. Amin, ya. amin. Jadi nanti 60 juz. Saya sudah mulai Pak. Makanya kemarin materi khutbah itu di bulan Rajab, di bulan Syaban itu sudah mulai latihan ya. Tarbiyah supaya apa? Di bulan Ramadan itu tinggal memetik hasilnya. Kita sudah mulai puasa ya. Di bulan Syaban ini sudah baca Al-Qur'an. Saya sekarang sudah 5 juz Pak Adi. Alhamdulillah ya. Target. Karena target kami memang tadi saya sampaikan, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Saya jawab, kalau hanya melihat misalkan mungkin aurat ya, biasanya kan anak-anak muda sekarang kaosnya sempit-sempit ya gitu ya. Ketok pudele atau ketok bokongin dan sebagainya itu. Saya kira itu tidak batal, tapi hanya ya pertama itu memang rezeki. Tapi setelah itu dipalingkan kan istighfar saja. Terus istighfar begini astagfirullahaladzim ya, bubar itu ya. Itu anak-anak muda sekarang semacam itu. Ya, tolonglah ini saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, kepada semuanya yang melihat YouTube ini, tolonglah. Boleh kalian melaksanakan berbagi, takjil dan sebagainya, tapi misalkan ada hal yang semacam itu, kadar nilai ibadahnya itu bisa mengurangi kadar nilai pahalanya. Tetap jaga pandangan. Tetap jaga pandangan. Okay? Kalau di dalam agama Islam itu tundukkan pandanganmu, orang malam nun sewu, tundukkan pandanganmu terus diling dari ujung kaki itu dimati kan sewu ya. Karena ini setan itu memang semacam itu. Gitu Pak Adi. Okay. Baik, kalau kita ada melihat orang tidak punya, terus kita bantu, itu cenderung ada yang pernyataan bahwasannya cenderung itu adalah membuat mereka itu jadi malas dan bahkan cenderung menjadi kebiasaan buruk seperti itu. Ya. Bagaimana menurut pandangan dari Ustadz Irfan? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua ini, cukup menarik. Ya, fenomena yang ada, nggak usah jauh-jauh lah ini dari podcast ini. Perempatan sini Gedung Menjangan banyak sekali orang-orang yang minta-minta, ibu-ibu ya dan sebagainya. Di dalam perda pun juga disampaikan ya, orang yang memberikan kalau di Banyumas ini, orang yang memberikan semacam itu ya, pengemis semacam itu, malah kalau ketahuan itu yang memberikan itu akan ditangkap dan kena pasal Pak Adi. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, supaya ini memberikan pembelajaran untuk apa? Memang secara di dalam agama setiap yang berjiwa, yang hidup itu sudah dijatah rezekinya oleh Allah. Ya, sudah dijatah. Ya, kita nun sewu lah. Kita apalagi manusia yang punya jiwa karsa, pemikiran dan sebagainya. Nun sewu cacing, tengu, uget-uget itu sudah dijatah oleh Allah rezekinya, nggak bakalan ketuker. Ya, tapi kita dituntut untuk ikhtiar, untuk berusaha. Ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ya. Nah, saya condong untuk hal-hal yang semacam itu kalau kita masih kuat, ya seperti layaknya kami di desa lah. Ya, mbok ibaratnya buruh-buruh macul atau tandur atau matun atau gebyok itu menurut saya lebih bermartabat daripada nyadong lumaing asto. Bahasanya nyadong lumaing asto itu hanya ngemis-ngemis. Menurut saya itu kurang bermartabat. Ya, misalkan ketahuan sanak famili handetolan dan sebagainya, misalkan di perempatan Gedung Menjangan itu menurut saya kurang, ya mending mbok usahalah ibu-ibu mungkin apalah di sana di desa sana buruh matun atau apa dan sebagainya, malah lebih walaupun mungkin secara penghasilan lebih banyak itu yang di pengis-pengis kayak gitu. Kadang ada jutawan pengis juga ada kan ya. Tapi menurut saya lebih bermartabat orang yang bisa mengeluarkan kemampuannya, potensinya untuk mencari maisah tanpa profesi itulah. Mungkin itu, mungkin kalau kita memiliki banyak uang atau memiliki banyak harta, kita kalau memberi melihat orangnya ya Pak, butuh atau tidak. Misalkan kalau fisiknya utuh dan masih muda, ya lebih baik
biarkan aja dulu. Iya. Kalau misalkan memang fisiknya memang ada misalkan ngapunten cacat dan sebagainya, maka kita bisa untuk memberinya secara langsung itu ya Pak. Untuk melihat keadaannya ya Cocok Pak. sekali Pak Adi. Ya. Memang ada juga yang nun sewu, yang kalau di perempatan itu ada yang juga yang pang situ kan yang sebagainya kurang kering-kering semacam itu. Saya paling enggan untuk memberikannya Pak Adi. Tapi kalau untuk yang nun sewu cacat atau apa yang itu semacam itu, kalau saya merasa iba. Saya lebih merasa iba kalau anak-anak yang mungkin yang cacat semacam itu Pak. Sepakat Bapak. Iya. Terima kasih Bapak kebersamaan di podcast Ngeteh Anget. Semangat luar biasa nih Pak Irfan, Ustadz Irfan. Biasa untuk menyampaikan sesuatu dengan semangat luar biasa nih. Amin. Semoga Pak Irfan makin sukses, makin jaya, makin mantap, karirnya makin lancar, barokah, panjang umur semoga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih mampirnya di podcast Ngeteh Anget, luar biasa. Terima kasih luar biasa. Baik, pemirsa Ngeteh Anget yang luar biasa, hari ini bersama Pak Irfan, Ustadz Irfan Nisai SPD SPDI dengan semangat luar biasa. Semoga puasa kita pun demikian semangat luar biasa menjelang berbuka puasa. Terima kasih kebersamaan di podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan hari ini. Jangan lupa untuk nonton podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan setiap hari hanya jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe podcast Ngeteh Anget. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.